Gus Elham Yahya, keturunan siapa? Minta maaf usai dikecam PBNU dan Kemenak gegara ciumi anak kecil. Suara.com. Nama Gus Elham Yahya tengah menjadi sorotan publik setelah videonya yang memperlihatkan dirinya mencium anak-anak kecil perempuan dalam acara dakwah viral di media sosial. Aksi tersebut menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk PBNU dan Wakil Menteri Agama Wamenak yang menilai tindakannya tidak pantas dilakukan oleh seorang pendakwah. Di balik kontroversi tersebut, publik pun mulai penasaran dengan sosoknya. Siapa sebenarnya Gus Elham Yahya? Benarkah ia berasal dari keluarga besar pesantren di Kediri? Gus Elham Yahya memiliki nama lengkap Muhammad Elham Yahya Lukman. Ia lahir di Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 2001. Sosok muda ini dikenal sebagai pendakwah yang aktif berdakwah di berbagai daerah serta sering tampil dalam acara keagamaan. Gus Elham berasal dari keluarga pesantren ternama di Kediri. Ia merupakan putra Kiai H. Lukman Arifin Dovir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas 1 Kediri, sekaligus cucu Kiai H. Mudofir Ilyas, pendiri pondok pesantren tersebut. Dengan garis keturunan itu, Gus Elham termasuk dalam keluarga besar yang disegani di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sebutan Gus di depan namanya pun menandakan statusnya sebagai keturunan ulama dan penerus tradisi pesantren. Viral karena video mencium anak kecil? Nama Gus Elham mendadak viral setelah sebuah video menunjukkan dirinya mencium anak kecil perempuan di tengah acara dakwah. Dalam video itu, ia tampak memeluk dan mencium pipi anak kecil di hadapan jamaah. Aksi tersebut menuai reaksi keras di media sosial. Banyak warganet menilai perilakunya tidak pantas dilakukan di ruang publik, apalagi oleh seorang tokoh agama. Bahkan, ada pula yang menyebut tindakannya termasuk pelecehan dan tidak menunjukkan adab seorang dai. Dikecam PBNU dan Wamenak. Kritik terhadap tindakan Gus Elham datang dari berbagai pihak. PBNU menegaskan bahwa pendakwah harus mampu menjadi teladan dalam bersikap, terutama ketika berinteraksi dengan anak-anak. Alisa Wahid mengatakan bahwa tindakan Gus Elham tidak mencerminkan akhlakul karimah. Itu menodai nilai-nilai dakwah sendiri yang seharusnya memberikan teladan melalui sikap dan lakunya kepada umat, kata Alisa di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i juga mengecam tindakan tersebut. Ia menyebut bahwa perilaku itu tidak pantas dan mengingatkan agar lingkungan dakwah serta pesantren harus menjadi ruang yang ramah anak. Kita sepakat dengan publik bahwa itu tidak pantas, tegas Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i di Gedung Parlemen DPR MPRI, Senayan, Selasa 11 November 2025. Kementerian Agama juga menegaskan agar institusi pendidikan mematuhi pedoman lingkungan ramah anak di madrasah dan pesantren sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam. Tadi juga ada disimpulkan dalam rapat RED, ada surat keputusan dari Dirjen Pendis tentang madrasah dan pesantren ramah anak yang intinya agar anak-anak madrasah, anak-anak pesantren mendapatkan pemenuhan haknya sebagai peserta didik dan jauh dari tindak kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima. Tentu saja, kasus-kasus itu mungkin tetap ada ya, tapi kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa dihindari, kata Wamenak Romo Syafi'i. Setelah menuai kecaman luas, Gus Elham akhirnya memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Elham Yahya Al-Maliki, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kehilafan dan kesalahan saya pribadi, ujarnya. Ia berjanji tak akan mengulang hal tersebut dan menjadikannya sebagai pelajaran.
Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung akhlakul karimah. Dalam kesempatan itu, Elham menjelaskan bahwa videonya yang viral merupakan kejadian lama. Menurut dia, unggahan konten itu juga sudah ditarik dari peredaran media sosial resmi lembaganya. Lebih lanjut, Elham juga menyebut bahwa anak-anak perempuan yang berkontak fisik dengannya berada dalam pengawasan orang tua. Perlu saya sampaikan bahwa anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti pengajian rutin saya, kata Elham. KPI akan laporkan Elham Yahya usai viral cium anak kecil. Perlakuan Elham Yahya dianggap melanggar sejumlah peraturan mengenai perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) menyatakan sedang menyiapkan laporan terhadap pimpinan Majelis Taklim Ibadallah Muhammad Elham Yahya Al-Maliki atau Gus Elham ke kepolisian. Kami sedang koordinasi dengan pihak berwenang, salah satunya kepolisian, kata anggota KPI Dian Sasmita saat dihubungi pada Kamis 13 November 2025. Selain berkonsultasi dengan kepolisian, KPI juga meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDPA Jawa Timur segera mendukung pemulihan anak dan keluarga. Dian mengatakan tindakan Elham melanggar sejumlah aturan, antara lain Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang menyebut negara mengakui hak anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual. KPI juga menyebut Elham melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Tindakan Elham bisa dijerat dengan pasal 76E yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, memaksa, atau melakukan perbuatan cabul indecent act terhadap anak. KPI juga menyebut Elham melanggar Undang-Undang Nomor 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal itu merinci 9 jenis tindak pidana kekerasan terdiri atas, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.